Ya kan? Di alam jin ada dakwah, ada jihad, ada seperti kita di manusia. Tapi kita nggak perlu tahu itu. Karena memang mereka juga diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan syaitan inilah yang suka menyesatkan manusia. Di antaranya kerjasamanya kalangan dukun, peramal, penyamun, penyihir ini dengan syaitonnya jin. Bukan semua jin. Kalau jin beriman tidak akan. Ya kan itu. Nah itu yang dimaksudkan. Jadi kalau kita mau, misal tadi saya kasih contoh, bagaimana supaya suami saya mau suami saya sayang dan cinta sama saya Ustaz. Atau seorang laki-laki mengatakan saya mau istri saya ya supaya suka sama saya misalnya. Maka caranya manusiawi aja. Tatapan mata yang syahdu, lisan yang santun, tangan yang ramah, kan gitu. Penuh hidupnya dengan royalitas dan loyalitasnya. Ya, dia siap berkorban untuk pasangannya, selesai. Akan cinta dia, kan gitu. Tapi kalau dia kasar, dia jahat, dia selingkuh atau apa, itu kan akan membuat orang tidak suka, kan gitu. Nah itu alam manusia. Jadi nggak perlu kita, atau misalnya pun ada foto antara kita sama suami, sama istri, kirim foto kita pribadi misalnya, itu cukup. Untuk apa dibawa ke dukun ini? Kan itu. Sehingga syaitan masuk ke rumah kita untuk menengahi di antara kita, sama sekali nggak diperlukan. Sama sekali nggak diperlukan. Nah itu sebagai contoh saja. Cukup banyak cabang-cabang atau masalah-masalah yang dikerjakan oleh para orang-orang perusak ini. Ya, dulu di Indonesia nama mereka dukun. Penampilannya rambutnya gondrong, gelap mukanya, pakai tongkat, kepalanya tengkorak, menakutkan gitu kan. Kalau sekarang sudah banyak ganteng-ganteng sama cantik-cantik itu dukunnya. Ya, sudah tidak ke situ lagi alamnya mereka. Dulu dukun-dukun ini di beberapa perkampungan kita, saya pernah baca sendiri beritanya itu, sampai karena mereka ada melakukan pelecehan seksual, mereka ada menipu masyarakat, akhirnya kebongkar kedoknya, sampai ada yang dibakar. Pernah dengar gak? Ada yang dibunuh, ada yang dibakar itu ya. Nah mereka ganti nama, dan ganti nama gak nanggung-nanggung ini, ganti namanya kepada orang pintar. Nah, paranormal, di atas orang normal. Ini luar biasa. Makanya jangan pakai istilah itu istilah mereka itu salah. Saya kemarin Ustadz ke orang pintar. Siapa? Orang pintar itu profesor, alim ulama itu orang. Dukun jangan dibilang orang pintar. Ini salah, ini orang bodoh. Karena bodohnya mereka minta sama jin. Di Saudi Bu, ada satu kelompok dibentuk oleh pemerintah Saudi, ada kementeriannya ya. Kelompok Hizbah. Hizbah ini menegakkan yang ma'ruf, melarang dari mungkar. Mereka ada kementeriannya sendiri. Ya, mereka biasa naik mobil kalau lagi waktu sholat itu keliling-keliling. Kemudian kalau ada waktu sholat diingat, ayo sholat. Nah gitu ya. Saya nggak tahu kalau terakhir-terakhir ini mungkin ada perubahan di Saudi. Tapi waktu saya masih mahasiswa di sana itu ketat sekali gitu. Ya, semua toko harus tutup. Kalau waktu sholat, waktu itu ya harus tutup semuanya. Sampai orang tinggalkan. Tidak ada orang berani mencuri. Ambil barang, ketangkap, potong tangan. Kan gitu. Jadi memang peraturan-peraturan itu berjalan. Nah, salah satu tugas mereka di kementerian ini menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini menangkap para dukun dan peramal penyihir gitu. Saya pernah nonton cuplikan pimpinannya kelompok ini yang pemerintah Saudi bentuk itu menangkap dukun-dukun. Ada satu dukun dia anggap dirinya dukun paling hebat dan ada di Saudi. Ya. Kalau tidak salah orang dari Mesir dukun itu. Terus ditanya sama dia. Dia tanya sama syekhnya itu, waktu dia lagi ditangkap, bagaimana kok bisa tangkap saya? Padahal saya sudah menyebarkan sekian banyak jin, syaitan di sini, ya, di tempat saya. Bahkan disebutkan ribuan. Dia bilang kamu lupa, bahkan kamu tidak tahu dan tidak sadar kalau Nabi SAW sudah bersabda, siapa yang membaca pada saat keluar dari rumah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah. Maka malaikat akan berkata, engkau telah terlindungi dan tercukupi. Dan semua syaitan yang bertemu sama temannya melihat orang ini yang membaca doa ini akan berkata, bagaimana bisa kita ganggu dan sesatkan orang ini sementara dia sudah tercukupi dan terlindungi. Saya yakin saya baca doa itu, tidak akan pernah ada jinmu yang berhasil, syaitan mau untuk menutupi aku bisa menangkapmu. Nah itu dihukum mati di Saudi. Kalau ketangkap ini dihukum mati. Mungkin kalau tidak salah sebagian sudah ada paket teks Indonesia kalau ibu ketik di YouTube itu tentang apa dukun-dukun yang ditangkap di Arab Saudi misalnya itu akan keluar tuh cuplikan-cuplikannya ya. Ada salah satu yang unik itu ya. Jadi dianggap itu waktu ditemukan tempat prakteknya
Ada burung merpati yang banyak sekali itu yang diikat kakinya, yang diikat sayapnya, ada nama-nama orang pakai kertas, macam-macam lah ya. Ada jarum, ada ini, ada itu, ada boneka, wah perangkat-perangkat yang syaitan semua ini. Itu waktu ditangkap, itu semua dibebaskan. Itu kalau dicabutkan, itu namanya buhul ya, uqad dalam surah Al-Falaq ya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan selamatkan kami dari tiupan nenek-nenek sihir di uqad. Uqad itu yang mereka ikat-ikat. Jadi kalau dia mau sihir orang, biasanya foto itu, dia pasti ikatin sama benang lalu diikat. Itu namanya uqad. Nah ini ikatannya ini dibuka. Kalau ketemu buhulnya dibuka. Sambil baca surah Al-Falaq atau An-Nas ditiup lalu dibuka. Nah gitu ya. Nanti dia akan terlepas sihirnya itu. Nah seperti itulah. Yang jelas satu itu ditemukan di tempat praktiknya segala macam masalah ini. Gitu ya. Itu dilepas. Tapi bukan itu jadi bahasan kita. Karena ini orang akan dihukum mati, sudah ketangkap dia, kepergok. Maka syekhnya bilang, coba tunjukkan kepadaku bagaimana caranya kau panggil syaitanmu. Dia bilang, saya dipraktekkan sama dia, karena disuruh. Dia pakai baju merah, semua serba merah dari kepala sampai kaki. Ya, insya Allah di YouTube masih ada cuplikannya itu. Kemudian dia pakai pecut kuda. Dia bilang dia panggil-panggil nama jinnya, syaitannya, kemudian dicambuk badannya. Kalau badan saya sudah berdarah-darah, baru saya dengar suara. Jadi mereka itu repot sekali kalau mau minta tolong itu. Kalau kita dalam Islam tadi saya bilang, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, minta pada zat pencipta dan raja yang sebenarnya sembuhkan penyakit saya. Tidak ada cambuk diri, tidak ada susahin diri, enggak ada. Bahkan buat dosa sebesar apapun, tinggal tobat nasuha. Kata Imam Nawawi dengan 3 syarat. Sebesar apapun dosa itu. Tinggalkan dosa itu seketika, sesali, janji sama Allah tidak mengulanginya, selesai. Maka akan diterima tobatnya. Begitu mudahnya orang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kita lintas alam ke sana nih? Kan itu. Begitu juga banyak wanita, kadang-kadang dia tidak sadar yang ciptakan muka kita ini, yang mengatur alis setebal ini atau setipis itu misalnya, atau model hidung, model mata, model bibir, rambut. Ini siapa yang buat? Kita atau Allah ini? Allah. Kita kan lahir sudah begini kan? Kita nggak bisa milih. Allah suruh pakai perangkat ini untuk tunduk kepadanya. Kenapa kita tidak percaya diri? Kenapa kita anggap, oh saya jelek, saya kurang, saya ini? Ini Allah yang ciptakan. Jangan hina diri kita, karena ini penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang ciptakan kita. Dan Allah ingin tunjukkan, ada yang cantik sekali, ada yang kurang, ada yang jelek. Itu Allah tunjukkan kemahakuasanya. Tapi itu pun cuma di mata manusia. Makanya kata Nabi SAW, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah tidak pernah lihat ke paras wajah kalian dan tubuh kalian. Tidak pernah. Kalau tolak ukurnya harus cantik dan gagah yang masuk surga, ini repot. Gitu kan? Maka kata Nabi SAW, Allah tidak lihat paras wajah dan paras tubuh kalian. Walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal-amal kalian. Itu tolak ukurnya. Walaupun dia paras wajahnya dianggap di mata manusia kurang, fisiknya kurang, tapi dia saleh atau salihah, dia ahli surga. Walaupun tampan, cantik, tapi kalau durhaka kepada Allah masuk neraka. Ya. Abu Lahab itu orangnya tampan sekali, tapi ahli neraka. Ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat orangnya putih, kekar, tinggi, ganteng, tapi dia ahli neraka, kufur kepada Allah SWT. Kan gitu. Banyak sahabat-sahabat yang lain kalau pernah dengar namanya Julaibib. Pernah dengar gak? Julaibib ini dikenal julukannya itu oleh para sahabat si buruk wajah, buruk rupa. Karena memang orangnya jelek secara paras wajah. Waktu Nabi SAW melihat Julaibib sudah membutuhkan istri dan beliau tahu orang ini punya fisik kurang gitu. Maka beliau mengatakan, hai Julaibib, kenapa kau tidak menikah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mau sama saya? Dia tahu dirinya. Saya punya kekurangan fisik seperti ini. Paras wajahnya jelek gitu. Bahasa langsungnya ya. Badannya pun kecil. Lalu kemudian kata Nabi SAW, saya akan nikahkan kamu insya Allah. Maka Nabi langsung ajak Julaibib datang ke rumah satu orang Ansar, terkenal di situ punya anak perempuan yang cantik dan solehah. Lalu kata Nabi SAW setelah salam, disambut meriah sama pemilik rumah. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya saya punya hajat pada kalian. Bahasa ini bahasa santun kalau mau melamar. Kalau orang Arab datang atau zaman dulu tuh orang kalau datang, saya punya hajat pada kalian, berarti seakan-akan saya ini mau menikah atau akan membawa berita tentang pernikahan. Maka mereka gembira sekali karena mereka pikir Nabi akan lamar anak perempuannya. Mereka mengatakan, selamat datang ya Rasulullah.
Kata Nabi SAW, bukan buat saya tapi buat Julaibib. Ada Julaibib di situ. Hanya si suami istri ini bilang, oh kalau Julaibib kami tanya dulu anaknya. Gitu kan. Kebetulan anak perempuannya lagi ada di dalam kamar dan mendengar itu. Maka kata anak perempuan ini karena kesolehannya, dia mengatakan, wahai ayah dan ibu, apakah anda berdua berani menolak lamaran Nabi SAW? Nikahkan saya sama siapapun yang Nabi bawa. Maka dia terima lalu menikahlah. Ya. Kalau tidak salah perempuan ini sempat mengatakan, semoga Allah jadikan kebahagiaanku di situ. Dan betul firman Allah. Baru menikah beberapa waktu, Julaibib ikut di perang Uhud, terbunuh mati syahid. Ya. Dan di sekitar Julaibib itu ada 6 atau 7 orang Quraisy yang terbunuh. Maka Nabi SAW menggendong jenazahnya sambil mengatakan, ya Allah ridholah padanya karena dia bagian dariku, aku bagian darinya. Kalau suami mati syahid berarti istrinya masuk surga juga karena dia kan dapat syafaat. Kan gitu. Dapat syafaat. Tetapi di sini teman-teman yang kita ingin sampaikan adalah tidak usah menghina-hina diri kita atau bahkan karena ingin terlihat cantik pakai susuk ya. Pergi ke orang pintar, taruh mutiara lah, taruh apalah segala macam, enggak penting. Allah yang ciptakan kita. Allah akan datangkan orang yang suka dengan mukanya ibu itu. Selesai. Enggak usah khawatir. Semua sudah dicatatkan oleh Allah SWT. Allah ciptakan kita memang berpasang-pasangan. Kemudian memang Allah memang menciptakan kita, dalam Al-Quran dikatakan yadzra'ukum fi, untuk membuat mengadakan populasi manusia. Jadi memang dasarnya mayoritas orang itu menikah, yang tidak menikah itu mungkin sangat sedikit. Mayoritas orang akan melahirkan dan sangat sedikit yang mandul. Itu sebagai ujian saja. Karena memang dasarnya kita diciptakan untuk itu. Jadi gak usah pakai susuk. Selanjutnya contoh masalah dagang, perniagaan. Allah berkahi perniagaan selama 3 hal berkumpul pada perniagaan tersebut. Modal halal, produk halal, sistem halal. Clear. Selesai. Mau lebih sempurna, ikutkan dengan sedekah, berbagi dari hasil income pendapatan kita, maka akan lebih menambah keberkahan. Dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, ada terjadi di masa sebelum kita dulu, kata Nabi SAW, ada orang yang lagi di kebunnya, dia lagi menunggu hujan. Musim panas peceklik, panas sekali. Lalu lewat awan di atas kebun dia, terdengar suara dari awan itu, tuangkanlah hujan di kebunnya fulan. Maka dia dengar suara itu. Dan fulan bin fulan yang disebutkan nama di awan itu adalah orang yang dekat situ kebunnya. Maka orang yang mendengar ini ikuti awan tersebut. Dan ternyata awan itu betul. Turun di situ. Orang lain tidak dapat hujan, orang itu dapat hujan. Maka dia penasaran, dia datang temuin pemilik kebun lalu dia katakan, amalan apa yang kau kerjakan di kebun ini? Maksudnya seakan-akan dia mau mengatakan, kami semua tunggu hujan tidak dapat, kamu sendiri dapat hujan dan awan datang khusus di kebunmu nih. Lalu dia mengatakan apa? Kata Nabi SAW, orang pemilik kebun mengatakan, saya membagi pendapatan kebun saya ini menjadi 3. Hasilnya ya, keuntungannya, labahnya. Jadi bukan modalnya. Saya membagi menjadi 3. Yang pertama, saya sedekahkan sepertiganya. Yang kedua, sepertiganya saya gunakan untuk kebutuhan keluarga saya. Yang ketiga, sepertiganya lagi, saya kembalikan untuk tambahan modal. Jadi ada yang dia sedekahkan, dia keluarkan ya dari hasilnya. Maka itu akan menambahkan keberkahan gitu ya. Berarti kita tinggal minta sama Allah, kita tinggal berusaha di alam manusia. Tidak usah pergi ke dukun, ya, peramal, penyamun, penyihir ini. Begitu juga pada saat sakit, Allah berikan kita ilmu. Ada namanya pengobatan nabawi, tibun nabawi, ada juga pengobatan medis kan gitu. Pengobatan nabawi seperti misalnya Nabi SAW mengatakan kesembuhan dipastikan ada pada madu. Disebutkan. Kemudian bekam. Dalam riwayat lain kai. Kai itu menggunakan besi panas yang dikaitin di tubuh. Biasanya orang kalau stroke ya. Tapi Nabi SAW mengatakan jadikan kai sebagai pengobatan terakhir kalian. Cuma madu jadikan penyebutan nomor 1. Ada pernah sahabat kakaknya sakit perut. Lalu datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah kakak saya sakit perutnya. Kata Nabi SAW, kasih madu. Minumin madu. Orang ini pulang, berikan madu tapi dia buru-buru. Habis minum madu, wah kok tidak sembuh? Langsung balik ke Nabi, ya Rasulullah belum sembuh. Apa kata Nabi SAW? Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong. Sabar, konsumsi aja dulu. Gak mungkin salah penyampaian, gitu kan? Tentu kita tidak bicara ini kalau kualitas madunya gak bagus ya. Karena pernah saya, kebetulan kakak ipar saya di Surabaya punya supermarket begitu dan dia jual madu.
dan banyak produk yang lain, tapi dia pernah bahasakan, dia pernah mendatangi salah satu penjual madu yang dijual murah-murah harganya. Ternyata di peternakan lebahnya itu memang dia bukan membiarkan lebah itu alami mencari sari bunga ya, tapi dia taruh karung yang di atasnya ditaruh gula pasir lalu disiramin air. Jadi aroma gulanya keluar, lebahnya datang ke situ. Nah itu yang membuat akhirnya madunya ini berpengaruh pada orang diabetes dan segala macam. Ya, carilah madu yang berkualitas gitu kan. Tentu harga juga berbicara kan gitu. Jadi kita cari yang benar, yang bagus. Maka itu pasti akan benar. Begitu juga dengan jintan hitam atau habbatus sauda. Ya. Walaupun sekarang di Timur Tengah yang dikenal habbatus sauda, semua negara biasanya ada. Di Indonesia pun ada jintan hitam ya. Tapi yang dikenal kalau Timur Tengah itu yang dari Ethiopia, hitam pekat. Itu dikonsumsi beberapa butir. Nabi SAW sudah bilang, habbatus sauda, dawa'un likulli da'il lassam. Biji hitam atau jintan itu adalah obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Dan dia bilang, masa sih? Nggak boleh. Nabi sudah bilang, harus kita yakini itu benar. Ya, dan habbatus sauda, kalau ini saran saya saja. Saya bukan menyinggung tentang masalah teman-teman penjual herbal, bukan ya. Tidak sama sekali. Tapi kalau konsumsi habbatus sauda, jangan banyak-banyak. Ya. Karena kadang-kadang kalau yang di kapsul itu kan kita tidak tahu kadar berapa butir di dalam ya. Saya pernah kedatangan di toko kami, ada satu herbalis itu sudah tua umur beliau mungkin 80 tahun, udah putih semua rambutnya, udah tua. Beliau mengatakan, Ustaz jual habbatus sauda. Saya bilang iya. Ustaz bagaimana konsumsinya? Saya bilang saya konsumsi biasa, saya konsumsi 1 sendok makan gitu kan. Tergantung. Dan memang biasanya menyebabkan kalau terlalu banyak asam lambung. Yang biasa sendawa terus ada kayak aroma habbatus sauda ya. Pernah rasain nggak? Nah itu ternyata karena porsinya terlalu banyak. Jadi dia bilang, Ustadz kalau konsumsi jangan lebih dari 7 butir. Dihitung butir kan dia kecil-kecil tuh. Jadi kalau ambil konsumsi madu 1 sendok taruh 7 butir aja. Atau di susu, atau di kopi, atau di teh. Atau ibu-ibu buat sayuran, nasi, buat masak nasi. Itu bagus kalau pakai habbatus sauda. Karena memang Nabi bilang obat untuk semua penyakit kan gitu. Ada air zam-zam kan gitu. Minum zam-zam, kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribala, zam-zam sesuai dengan niat orang meminumnya. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, zam-zam itu makanan, minuman dan sekaligus makanan mengenyangkan. Bisa menyembuhkan, ya bisa doa mustajab, kan gitu. Kemudian juga kita bisa mengkonsumsi apapun yang sifatnya memang dia herbal, yang memang alami pengobatan. Kayak misalnya di Indonesia ada satu pengobatan tradisional, konsumsi daun apa gitu kan. Kayak misalnya kalau salah kita biasa konsumsi juga daun pepaya ya, untuk apa gitu ya? Kalau tidak salah kalau kena astagfirullah, demam berdarah ya, di beberapa wilayah kita tuh minum itu oke saja, karena kan halal dasarnya. Itu pengobatan yang herbal ya, ataupun yang pengobatan nabawi. Kemudian juga ada pengobatan medis. Nah, ini semua dibolehkan, silakan. Jadi nggak perlu pergi ke dukun-dukun ini untuk berobat gitu ya. Untuk melariskan dagangan, untuk memudahkan jodoh, untuk memberikan keturunan. Semua ini hukumnya haram, ya, tidak dibolehkan. Jadi ikhtiar secara manusiawi dan terutama tentu berdoa sama Allah, lalu ikhtiar secara di alam kita manusia. Nah di sini ditulis oleh penulis, saya mulai bacakan sekarang apa yang ditulis oleh penulis ini. Pergi poin pertama yang melanggar kesalahan dalam berdoa yang harusnya kepada Allah, lalu dia minta memohon kepada dukun, tukang sihir, dukun dan tukang ramal. Dikatakan untuk menyembuhkan suatu penyakit atau serangan ain. Pernah dengar ain ya? Mata panas ya. Itu orang kalau biasa hatinya iri, itu berpengaruh pada matanya. Kalau dia lihat sesuatu, dia lihat misalnya ibu punya kelebihan paras wajah, atau ibu punya anak yang lucu, ibu punya rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, pekerjaan bagus, rumah tangga harmonis. Itu kalau dia iri, dia mengatakan, oh anak kamu lucu sekali ya. Biasa anak itu sakit ya. Kecuali kita ikuti dengan pujian kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Orang bilang rumah kamu bagus ya, oh masya Allah, tabarakallah. Anak kamu lucu ya, pekerjaan kamu bagus, hidup kamu romantis ya, harmonis, alhamdulillah, masya Allah. Kita selalu bilang begitu ya, supaya tidak kena ain. Dan hati-hati dengan ain ya, terutama orang yang suka ya aktif di medsos ini, sedikit-sedikit status, sedikit-sedikit ya ini dan itu. Beda orang kalau berdagang. Tapi kalau semua aktivitas dia, apalagi keromantisan rumah tangganya, apalagi lucunya anaknya, ini bahaya sekali. Ain sangat dekat dengan orang seperti ini. Dan kata Nabi SAW, hati-hati dengan ain, hadis sahih.
Hati-hati dengan ain, karena dia bisa membuat manusia masuk ke dalam kuburan dan unta masuk ke kuali. Dia menyebabkan kematian. Dan kata Nabi SAW, mayoritas umatku meninggal karena ain. Mayoritas umatku, kebanyakan meninggal karena orang tidak tahu. Di Saudi itu, mereka karena khawatirnya dengan ain, biasa kalau di depan rumahnya sering ada kaligrafi Masya Allah, Tabarakallah gitu kan. Di mobil mereka juga ada stiker Masya Allah, supaya orang terbiasa baca itu. Nah kalau kita mungkin tidak begitu tidak masalah ya. Tetapi paling tidak kalau ada orang puji, ibu sudah tahu. Oh ibu selalu bilang Masya Allah. Bahkan untuk diri kita sendiri. Ibu lagi di depan cermin. Oh Masya Allah ciptaan Allah kita begitu. Atau lihat suami atau lihat anak. Atau dapat apalah. Makanan enak, minuman enak. Saya ada cuplikan di handphone tentang bahayanya ain. Cukup banyak sekali ya, yang apa namanya, yang terjadi. Ada orang di Saudi itu lagi dihidangkan teh sama temannya. Dia bilang, oh tanganmu hebat sekali buat teh. Tiba-tiba pecah gelasnya. Karena dia memang sudah terbiasa, hatinya iri, matanya jadi panas gitu ya. Nah kadang-kadang ada orang tidak faham kalau ain itu sudah ada obatnya dalam Islam. Sebelum kena kita selalu memuji Allah, baca zikir pagi petang, baca doa kalau keluar rumah, kalau dipuji bilang Masya Allah, Tabarakallah gitu ya. Juga kalau sudah kena nanti ada caranya dengan ruqyah syariah. Ini nanti di pertemuan kedua kita akan lanjutkan tentang bahasan ruqyah syariah. Karena ini satu poin ini tidak bisa satu kali pertemuan. Bahas dukun, jin, peramal, penyamun ini nggak selesai-selesai. Ya, biar 3 hari 3 malam pasti akan terus. Karena contohnya terlalu banyak ya yang terjadi dan keburukannya terlalu besar gitu. Saya ulangi kata penulis di poin pertama, pergi ke tukang sihir, dukun atau tukang peramal yang untuk menyembuhkan suatu penyakit atau serangan ain atau melepaskan pengaruh sihir ya. Misalnya ada orang disihir lalu dia ke dukun juga supaya dilepaskan oleh sihir. Ini oleh sihir ini nggak boleh. Pengobatan sihir dengan sihir nggak boleh ya. Atau mencari pekerjaan. Kalau kita tambahkan mungkin dengan menebak masa depan, garis tangan, jodoh, ini semua nggak ada dalam Islam. Ya, meramal-ramal ya. Termasuk nggak boleh percaya dengan ramalan bintang. Ya, ini kan tradisi kita dari kecil. Kamu bintangnya apa? Sagittarius, saya Taurus, ini Gemini, itu nggak usah. Semua itu dewa-dewanya orang-orang di Yunani dulu, masa dulu. Akhirnya di situ apa isinya? Kan tebak kan jodohnya, warna kesukaannya, nasibnya. Jadi itu pelan-pelan hapusin udah, nggak usah ada. Ya, nggak ada semua itu. Dalam Islam itu tidak ada. Rasulullah SAW telah memperingatkan dengan keras agar tidak mendatangi mereka. Sebagaimana sabda beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh penyusun Sunan 4. Itu ada di halaman 3 ya, dalam kurung. Sunan 4 maksudnya Sunan Nabi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasai. Ini dikenal dengan 4 pemilik sunan. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa mendatangi seorang peramal lalu bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka tidak akan diterima suatu salat pun baginya selama 40 hari. Ya, ini maksudnya 40 hari yang sudah berlalu ya. Jadi ibu sudah salat 40 hari, salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Berikut salat sunnahnya semua. Hari ke-50 ibu ke dukun. Cuma bilang coba tebak tangan saya. Mungkin temannya ibu yang pergi, ibu ikut-ikutan. Saya nggak percaya kok, tapi cuma tanya. Nggak percaya cuma tanya ini sudah cukup 40 hari hilang. Ini luar biasa nih, 40 hari sholat bukan main-main. Satu sholat aja hilang kita sudah rugi, apalagi 40 hari kali 5 kali sholat sehari. Belum sholat sunnahnya. Gitu kan. Kalau sampai mempercayai mereka, percaya ya, tadi kan belum percaya cuma nanya-nanya, coba-coba. Kalau sudah percaya apa yang dia sampaikan, supaya suaminya sayang, cinta, supaya usahanya lari, supaya cantik dan segala macam, percaya ini bisa kufur. Itu disebutkan di halaman 4, dalil kedua diangkat oleh penulis, bahkan mempercayai mereka merupakan suatu kekafiran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man ata kahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kufur. Oh, dia percaya dia harus taubatnya, memperbaharui syahadatnya. Dia memperbaharui syahadatnya. Jadi nggak boleh main-main ini. Oleh karena itu tidak boleh coba-coba kenal mereka. Tidak usah coba-coba datang. Tidak usah coba-coba lihat cuplikannya, nggak perlu.
Dan luar biasa di Indonesia ini ada dukun-dukun itu berpenampilan seperti ustadz. Ya. Karena kita mayoritas muslim, mereka juga pakai pakaian-pakaian yang seakan-akan dia itu orang-orang agamis, padahal sebenarnya arahnya juga ke dukun. Kan itu. Tahu hal yang gaib. Ya. Tidak ada, Nabi SAW pun tidak tahu yang gaib. Sahabat tidak tahu yang gaib. Nabi itu kalau ditanya tentang sebuah hukum, ibu-ibu sekalian, kalau beliau tidak tahu, beliau diam. Tunggu wahyu datang, baru beliau sampaikan. Beliau kadang-kadang bilang, siapa yang bertanya tadi? Oh si fulan. Baru Nabi sampaikan kepada beliau. Ada orang banyak mengaku tahu yang gaib. Tahu nasibnya orang, tahu masa depannya. Ibu kalau ke dukun, ya, naudzubillah, mudah-mudahan tidak ya. Itu dia sudah meletakkan banyak syaitan-syaitan di sekitar tempat prakteknya. Nanti syaitan-syaitan itu akan koordinasi sama korin kita. Pernah dengar korin ya? Manusia itu semua ada pendamping dari malaikat yang selalu mengingatkan kebaikan, ada pendamping dari syaitan yang mengajak pada keburukan. Ya, itu ada korin. Nanti dia akan koordinasi sama korin. Ini orang masalahnya apa? Misalnya ada masalah rumah tangganya. Nanti si syaitan ini akan melapor sama dukunnya. Begitu ketemu dukunnya bilang, oh kamu ada masalah rumah tanggamu ya. Kamu ada masalah gini-gini. Laporan dari jinnya, syaitannya yang kerjasama sama korin. Ya, itu ada itu. Oleh karena itu tidak perlu mereka sama sekali. Kalau ada yang pernah ke sana, mohon ampun segera kepada Allah. Lebih aman syahadat kembali ya, kalau sampai mempercayai, karena kalau mempercayai kan bisa kufur ya. Sehingga kita bersih dan murni dari itu semuanya. Insya Allah hati kita akan lebih tenang tanpa dukun-dukun ini. Rumah kita akan lebih ceria, usaha kita akan lebih sukses tanpa semua itu. Tanpa semua itu insya Allah akan berjalan dengan baik. Nah ini jadi gambaran tentang masalah doa tadi panjang lebar, juga dengan masalah larangan untuk korelasinya dengan masalah bahasan dukun ini. Dan biasanya dukun-dukun ini punya banyak ciri-ciri ya. Nanti akan insya Allah panjang lebar kita bahas pada pertemuan akan datang. Berikut juga dengan tata cara pengobatan syar'i berhubungan dengan masalah ruqyah syariah ya. Dengan masalah dukun nanti kita akan ajarkan tata caranya. Kalau ada beberapa buku rujukan nanti akan saya bawa untuk ibu-ibu bisa konsumsi di rumah ya. Jadi mungkin rumahnya pun bisa diterapi ruqyah, kita bisa terapi ruqyah, suami, anak, semua bisa kita terapi ruqyah. Dan nanti akan saya closing di pertemuan akan datang insya Allah kalau Allah masih mudahkan semuanya. Tentang ruqyah itu dilakukan di seluruh rumah dan rutin walaupun lagi tidak ada masalah. Kayak misalnya ibu lagi masak, nggak ada salahnya lagi masak nasi kan ada airnya, itu diruqyah airnya, ya itu bagus. Pakaian kita lagi cuci, itu kita terapkan ruqyah syariah, ya bisa nanti akan kita ajarkan tata caranya insya Allah pertemuan akan datang. Tapi kesimpulannya sekarang adalah kalau, dan ini insya Allah sudah saya bahas panjang lebar, kalau mau nonton cuplikannya 3 jam waktu itu saya tablik akbar di salah satu kota di Amerika. Waktu itu diundang sama orang kita di sana, kita bahas ruqyah syariah, saya bedah buku Syekh Al-Idan, itu hampir 200 lembar tentang masalah ruqyah syariah dan tata cara dan prakteknya. Itu hampir 3 jam cuplikannya, ada 3 jam. Kalau ibu ketik di YouTube kami, di playlist kami ruqyah syariah ada yang durasi 3 jam, itu panjang lebar bisa dilihat. Jenis-jenis sihir, sifat-sifat dukun, ini pun akan saya singgung pertemuan akan datang insya Allah. Kalau yang buru-buru ingin tahu bisa tahu di situ nanti insya Allah lebih lanjut ya. Baik, ini bahasan kita insya Allah, dan kedepannya sebagaimana saya bilang tadi kita masih berlanjut di poin 1 dulu untuk menyelesaikan dengan tambahan-tambahan informasinya. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.